Sudah hampir 2 minggu IHSG mengalami koreksi, sekalipun ada sempat 1 atau 2 hari mulai membaik, tapi akhirnya terus mengalami penurunan sampai pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024. Bagaimana kabar portfolio sobat investor sekalian? Mungkin Anda mau berbagi pengalaman Anda dalam berinvestasi, silakan Anda tulis di kolom komentar dan mungkin itu akan jadi topik pembahasan kita di video-video selanjutnya. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. IHSG boleh merah, apalagi hari ini ya, terpantau koreksi cukup dalam 2,20%. Namun tentu sebagai seorang investor ya, kita harus menerima ini sebagai bagian dari perjalanan investasi. IHSG koreksi, portfolio kita mungkin istilahnya kebakaran juga, bukanlah suatu hal yang membuat kita jadi salah dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya itu adalah bagian yang memang tidak terpisahkan di dalam berinvestasi saham. Jadi, sobat investor, ketika pun situasi seperti ini terjadi, ya lebih lagi untuk Anda pemula, sebaiknya Anda jangan buru-buru membuat keputusan. Ya mungkin Anda bertanya, tapi kenyataannya saham yang saya beli sudah koreksi 5%, bahkan 10%. Ya tentu bukan berarti Anda tidak boleh menjual atau tidak boleh membeli lagi. Namun pastikan setiap keputusan yang Anda ambil itu, ketika Anda mungkin mau membongkar portfolio Anda dengan menjual atau dengan menambah membeli saham incaran Anda sendiri, ya tentu itu bukan hanya diakibatkan oleh emosi karena melihat fluktuasi yang secara bisa dikatakan merugikan Anda. Namun pastikan memang semua itu dilakukan karena hasil analisa Anda. Ya memang ya, di momen-momen koreksi seperti ini kan kita akan lebih mudah ya menemukan saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus, namun mengalami koreksi dan masuk di harga wajarnya, bahkan mungkin sudah terdiskon seperti beberapa saham yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari watchlist yang ada terpantau di sini ya, untuk perdagangan terakhir ini di hari terakhir bulan Oktober rata-rata mengalami penurunan ini, termasuk boleh dibilang ini sekitar 20-25 saham dengan market cap terbesar ini rata-rata mengalami koreksi, hanya 1-2 yang ya stay, kemudian yang lain naik tapi cukup kecil ya. Untuk saham-saham yang big caps ini sebagian besar itu mengalami koreksi, sehingga tidak heran lah kita pantau di sini untuk IHSG itu terakhir mengalami penurunan yang cukup dalam 2,20%. Jadi sekalipun memang ya kita sebagai investor kan punya kebebasan ya untuk merombak portfolio kita, kita mengadakan pergantian mungkin untuk saham-saham yang kita rasa oh saya salah membeli ini dan saya mulai tertarik ke ini, itu memang bebas kita menentukan. Tapi jika itu juga tidak melalui pertimbangan yang matang, sebenarnya justru cara-cara seperti itulah yang membuat akhirnya kita tidak akan bisa meraih hasil yang maksimal, apalagi pengambilan keputusannya hanya didasarkan pada emosi. Nah, untuk seperti ini kan koreksi-koreksi itu biasa akan sering terjadi, tetapi ketika ditarik dalam jangka waktu panjang, contoh seperti IHSG ini ya, banyak mengalami koreksi, tapi kalau kita ambil untuk year to date, dia masih tetap naik 2,79%. Untuk 1 tahunnya dia masih naik 8,47%. 3 tahunnya dia masih naik 19%, dan 5 tahunnya dia masih naik 22%. Jadi ketika kita terlalu sering justru membongkar portfolio kita, terus mengganti karena tidak nyaman ya melihat ketika ada saham-saham pilihan kita yang mungkin mengalami floating loss yang cukup dalam dan kita mulai mengganti, sebenarnya kan hitung-hitungannya gini. Ketika kita membeli itu kan sudah melalui pertimbangan ya, cukup matang lah versi kita dengan segala kemampuan kita. Dan kalau itu koreksi kan itu bukan kesalahan kita, karena memang seperti itulah investasi. Tapi ketika kita kemudian akhirnya langsung mau mengganti dengan saham yang lain, ya mungkin Anda harus pertimbangkan seperti ini. Kalau saat ini terjadi Anda floating loss dengan saham pilihan Anda yang Anda sudah yakini, apakah hal itu tidak akan juga terjadi ketika Anda kembali mengalihkan ke saham yang lain?
masih besar kemungkinan untuk saham pilihan Anda itu juga masih bisa mengalami koreksi, dan sangat menyakitkan ketika justru Anda melihat saham yang sudah Anda lepas malah justru mengalami kenaikan. Nah, saya berbicara seperti ini karena punya banyak pengalaman ya, tentunya di awal-awal berinvestasi ya, paling banyak ya terjadi hal seperti itu. Ketika koreksi, langsung jual, cari yang rasa lebih bagus, karena lihat koreksinya cukup dalam hari itu, kemudian pasti ini akan lebih bagus lagi, beli. Akhirnya yang terjadi ketika mengganti saham baru, malah saham tersebut terus turun, dan di waktu-waktu kemudian malah saham yang dilepas yang duluan naik, sehingga membuat ya tinggal bisa melihat saja, ada penyesalan, tetapi ya mau diapa, tinggal dijadikan pembelajaran saja. Nah, jadi inti dari apa yang saya mau sampaikan sekarang ini, di tengah koreksi ini IHSG yang cukup dalam ini, sebaiknya Anda jangan buru-buru membuat keputusan ya, membongkar portfolio itu, apalagi itu bisa membuat Anda mengalami kerugian yang lebih besar, karena akan ada kena biaya fee, Anda juga akan kehilangan keyakinan terhadap saham pilihan Anda memulai dari yang baru lagi. Biasanya saham itu kalau kita sudah tahan cukup lama ya memang untuk pemula lah, minimal 2-3 bulan, biasanya itu terjadi naik turunnya itu Anda sudah lebih bisa menikmati. Apalagi kalau saham yang sudah Anda mampu tahan sampai hitungan tahun. Ya, tentu itu Anda akan sudah lebih bisa menikmati naik turunnya. Anda sudah tidak terlalu terdampak dibanding dengan ketika Anda baru membeli. Ya, apalagi bagi Anda pemula. Tentu ketika Anda baru membeli, untuk menimbulkan, membangun keyakinan di saham pilihan Anda itu bukan cuma sekedar dibuktikan karena Anda sudah membelinya, tidak. Tetapi pembuktiannya justru ketika terjadi fluktuasi. Ketika dia naik, apakah Anda akan cepat-cepat jual? Ketika dia turun, apakah Anda akan cepat-cepat jual? Ketika ada berita-berita buruk, apakah Anda akan cepat jual? Atau Anda tetap fokus pada fundamental saham pilihan Anda, sehingga mau dia naik, Anda akan tetap tahan karena belum capai target, dia turun pun Anda tidak akan jual karena Anda tahu saham pilihan Anda itu adalah saham yang bagus dan sudah terdiskon. Kalaupun turun, kesempatan akumulasi, atau kalau sudah tidak punya dana, ya sudah tinggal menunggu saja. Itu jauh lebih baik ya. Ingat, yang terpenting di sini ketika koreksi seperti ini, ya kuatkan aja keyakinan Anda di saham pilihan Anda. Selama Anda dapati saham pilihan Anda itu bagus, sudahlah, jangan terlalu terdampak dengan pengaruh IHSG yang anjlok dalam hari ini, bahkan sudah hampir 2 minggu ini terus mengalami penurunan. Tetapi Anda fokuskan pada bagaimana membangun keyakinan. Ya, membangun keyakinan. Tips paling ampuh untuk membangun keyakinan, ya tidak lain dan tidak bukan adalah kenali apa yang Anda beli. Selama Anda kenal saham yang Anda beli, Anda tahu prospeknya seperti apa, Anda tahu kinerjanya seperti apa, dan Anda tahu valuasinya seperti apa. Selama Anda kenal saham tersebut, nah itu akan membuat Anda lebih yakin lagi dan akan membuat Anda tetap kuat di fluktuasi harga saham yang hanya bersifat sementara ya. Mungkin itu yang bisa di-sharingkan malam ini untuk teman-teman semua. Tetap semangat dalam berinvestasi. Jika Anda punya tanggapan, saran, kritik, ya silakan Anda tulis di kolom komentar. Sekaligus juga terima kasih untuk sobat-sobat subscriber maupun yang tidak subscriber tapi terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar-komentar yang membangun, serta juga teman-teman yang sudah mensupport channel ini melalui super thanks dan pemberian-pemberian lainnya. Jejak Saham mengucapkan banyak terima kasih. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.